Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Disyukur kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, segala kemuliaan, segala kehormatan kita hanya patut ditujukan hanya kepada Allah. Karena ketika kita menunjukkan sesuatu hanya kepada Allah, maka kita akan terhindar dari yang namanya syirik, dari yang namanya sekutu. Maka dari itu jangan pernah memulia-muliakan seseorang makhluk ya. Boleh kita memuliakan makhluk ya secara dohiriah kan, tapi ruhaniyahnya kita harus bisa melihat Allah di situ sehingga kita tidak terjebak di dalam kemusyrikan. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, senantiasa memberikan ruang kebahagiaan sesuai dalam diri. Karena ketika kita memberikan ruang penderitaan dalam diri, sungguhnya kita sangat merugi. Karena apa? Ya karena kita hidup ini sungguhnya untuk bahagia, bukan untuk meratapi satu penderitaan. Saudaraku, cara melihat Allah. Ini tema yang akan saya sampaikan. Tema ini jarang dikupas, jarang disampaikan oleh siapapun ya. Jarang kita menemukan bagaimana cara bertemu Allah. Sebetulnya hal ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, sangat penting sekali untuk kita pahami. Karena ya, hari ini menjadi tolak ukur bahwasanya keimanan seseorang itu sudah pada hakul yakin atau masih dalam ainul yakin. Seseorang yang sudah menyaksikan Allah dikatakan dia telah bersahadat dengan baik, telah bersahadat dengan benar. Nah sesungguhnya ketika kita bersahadat, di situ kita tidak bisa menyaksikan rupa Allah, ya. Allah yang wujud, Allah yang hayat, Allah yang qiyamuhu binafsihi, kita tidak bisa menyaksikan di dalamnya, maka kita terjebak di dalam kemusyrikan. Ini loh. Maka dari itu, cara bertemu Allah ini bagaimana? Tentu kalian semua ada yang nyinyir, ada yang langsung emosi, ya. Emang kamu sudah bertemu Allah? Pasti ada pertanyaan demikian. Kok berani menyampaikan bagaimana teknik bertemu Allah? Pertanyaan ini adalah pertanyaan anak-anak TK. Pertanyaan anak-anak kecil. Emang kamu sudah bertemu Allah? Ini sebetulnya sudah bukan satu pertanyaan, akan tetapi apa? Ya, wujud emosional, ya, wujud keegoan di dalam dirinya yang tidak mau menerima. Maka sesungguhnya ketika hal ini masih ada dalam benak kita, ya, selamat datang. Ya, hal ini tidak akan bisa menghantarkan kepada wujud yang sejati. Ya, sampai kapanpun, saya katakan. Nah, di dalam melihat wujud Allah, ya, melihat Allah, salah satunya itu harus menumbuhkan ego. Salah satunya harus bisa menyisihkan keakuan terlebih dahulu. Bagaimana dirimu mau menyaksikan Allah? Sementara ketika ada orang yang memberikan satu kajian, ya, menyajikan satu ilmu, ya, bagaimana melihat Allah, dirimu langsung emosi, dirimu langsung menghujat, maka hal ini tidak akan bisa membuka mata hati sehingga kita terjebak di dalam kegelapan selamanya. Maka silahkan yang mau nyinyir, yang mau menghujat silahkan. Saya tidak akan membuka satu ruang untuk penyakit-penyakit, untuk sampah-sampah itu tidak. Silahkan saja, itu hak kalian. Kapasitas saya hanya menyampaikan dan saya tidak berhak untuk merubah diri kalian semua. Saya hanya menyampaikan saja. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan sama sekali. Jadi kembali pada diri masing-masing, mau menerima syukur, tidak menerima pun tidak apa-apa. Kapasitas saya hanya menyampaikan, ya. Gitu. Bagaimana cara agar kita bisa menyaksikan Allah ataupun melihat Allah? Oke. Yang pertama, kita harus mesti bisa memahami bahwasanya di kehidupan ini la ilaha illallah. Di kehidupan ini hanya ada Allah. Nah berarti selain Allah itu wajib harus dimatikan. Wajib
harus difanakan. Selama dirimu tidak bisa mati, tidak bisa fana, tidak bisa menyingkir kemakhlukannya, disitulah yang menjadi penghalang sehingga kita tidak akan pernah bisa melihat Allah. Sampai di sini bisa difahami? Tolong untuk terima dan cerna pelan. Yang pertama, kita harus menyingkirkan ego kemakhlukan di dalam diri kita. Ego kemakhlukan ini bentuknya apa, rupanya apa? Saya kembalikan lagi. La ilaha illallah. Yang ada itu hanya Allah. La ilaha illallah itu bukan satu dualitas. Allah di atas sana sementara diri kita keberadaannya diadakan. Seolah-olah kita ada, seolah-olah kita wujud, seolah-olah kita hidup. Tidak. Ketika kita sudah masuk dalam la ilaha illallah, artinya kita harus mati. Kita apanya? Kita dari sisi kemakhlukan. Sisi kemakhlukan ini ya yang menjadi belenggu, yang menjadi hijab, sehingga kita tidak akan bisa pernah melihat Allah. Wah, ini ajaran sesat. Ini ajaran tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan himbauan kepada umatnya agar umat itu mengikuti beliau di jalur hakikat makrifat, bukan hanya di syariatnya saja. Dalam bentuk apa? Rasulullah memberikan satu contoh. Di situ Quran sudah menjelaskan kul huwallahu ahad. Kita diminta untuk mengahadkan Allah. Apa sih ahad? Ahadnya hanya ada Allah. Nah, ketika dirimu masih ada, tidak bisa yang namanya memahami satu keahadan Allah. Satu peristiwa Isra Mi'raj yang Rasulullah alami, ya, yang di situ beliau ya bertemu Allah di Sidratul Muntaha yang dikatakan langit Sabtuju. Jangan mengartikan langit Sabtuju di atas langit sana. Di atas langit sana tidak ada apa-apa, yang ada hanya benda-benda langit. Langit Sabtuju itu ada dalam dirimu. Ada dalam diri kita sendiri. Inilah Rasulullah di situ menyaksikan ataupun melihat Allah dalam mi'rajnya. Setelah itu Rasulullah mendapatkan wahyu sholat. Nah, ini. Artinya ya harus ma'rifat dulu baru bisa bersyariat. Harus dari dalam keluar, jangan dari luar ke dalam. Ketika dari luar ke dalam, tidak akan mungkin bisa. Ma'rifat, kenal Allah dulu. Syaratnya ya harus melihat wujud Allah ya, yang sangat nyata, wujud Allah yang sangat jelas sekali. Ini. Terus lantas digambarkan, ya, ketika ada istilah melihat Allah seolah saya melihat seseorang. Saya katakan tadi, la ilaha illallah, yang ada hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, berarti ya, di situ yang mana yang bukan Allah. Semuanya itu kehidupannya Allah. Kesadaran yang sudah terbuka ya, dan di posisi itu, maka inilah yang disebut sebagai melihat Allah. Paham? Ini. Sisihkan dulu ego. Silahkan nyinyir, silahkan memberikan satu hujatan. Ya silahkan saja. Kapasitas saya hanya menyampaikan. Mohon maaf ya. Tidak bermaksud menyinggung, tidak bermaksud memberikan kajian-kajian yang menyimpang, tidak. Saya hanya menyampaikan ajaran dinul haq yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.